Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian dimanapun antum berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia serta kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, mudah-mudahan di atas kebaikan, sehingga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Kesempatan pagi hari ini insyaallah seperti biasa di setiap hari Kamis pagi, cara tata Quran insyaallah masih dalam pembahasan tata cara membaca Al-Quranul Karim, yang di kesempatan pagi hari ini kita mengacu kepada kitab Tuhfatul Atfal ya, matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yang kemudian kita di sini mengacu kepada syarah kitab yang disusun oleh Ustaz Abdurrahman Fadali hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi'ilmihi al-ummata wal muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga memberikan petunjuk untuk terus menempuh dan mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang baik ini, yang di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang bait yang ketiga di mana beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, menyatakan wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi ya, dan beliau menyampaikan tentang inti pembahasan yang terkandung di dalam matan ini ya. Maka beliau menyatakan maka berikutnya adalah dan selanjutnya nazam bait-bait syair ini ya, aku persembahkan bagi siapa saja yang menginginkan ya, bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang pembahasan hukum nun sukun ya di dalam ilmu tajwid, dalam pembahasan nun sukun juga tanwin, sampai dengan pembahasan tentang mad di dalam tata cara membaca Al-Quranul Karim. Kemudian beliau melanjutkan dalam bait berikutnya, sammaituhu bi tuhfatil atfali, sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihyi dzil kamali ya. Di bait yang keempat ini ya, sesuai dengan tema yang tertulis di dalam kitab, bahwa beliau ingin menyampaikan
ya, ingin menginformasikan kepada kita semua bahwa kitab yang beliau susun ini diberi nama, ya, diberi nama dengan Tuhfatul Atfal, ya. Kemudian dari mana kitab ini bersumber, ya. Jadi tidak hanya sekedar menyusun saja, tapi ternyata kitab ini juga memiliki sumber yang beliau susun. Ketika beliau susun, beliau memiliki sumber keilmuannya. Nah, maka disampaikan di bait yang keempat ini, samaituhu bi tuhfatil atfali. Aku atau saya menamainya, menamai kitab ini, menamai matan ini bi tuhfatil atfali, ya. Dengan tuhfatul atfal. Aku menamai kitab ini, aku menamai matan ini, kata beliau, dengan tuhfatul atfal, ya. An syaikhina Al-Mihiyyi Dzil Kamali, ya. Yang mana kitab Tuhfatul Atfal ini bersumber, ya, atau saya nukil dari guru, ya, dari seorang guru yang bernama Al-Mihiyyi, ya. Dari seorang guru bernama Al-Mihiyyi, seperti yang di awal pernah kita sampaikan, ya, di antara guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah Syekh Nuruddin bin Ali Al-Mihiyyi, ya. Syekh Nuruddin bin Ali Al-Mihiyyi, ya, cuman beliau singkat, ya, Al-Mihiyyi, maksudnya adalah orang Mihi, ya. Mihi itu salah satu daerah, ya, salah satu daerah di Mesir, ya, salah satu daerah di Mesir, ya. Maka kalau misalnya kita bisa artikan, ya, di sini, jadi Tuhfatul Atfal ini bersumber dari guru kami orang Mih, ya. Namanya Mih, ya. Mih, ya, di apa? Daerah, salah satu daerah di Mesir namanya Mih, ya. Ketambahan ya nisbah di sini, ya. Maka Mihiyyi, ya. Mihiyyi, ya. Nah, jadi guru kami orang Mih, ya, orang Mih, ya, Al-Mihiyyi, ya. Orang Mih di daerah, salah satu daerah di Mesir. Dzil Kamali, yang memiliki kesempurnaan ilmu, ya. Tentu saja maksudnya keluasan ilmu, ya. Ya. Ikhwas fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Makna daripada Tuhfatul Atfal ini atau makna bait yang keempat ini sebetulnya bisa kita fahami, ya, secara umum. Namun kita coba ada beberapa, kita bisa melihat beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil di sini dari bait yang keempat ini. Ya, kita ulas satu persatu. Samaituhu, ya, dikatakan di sini maksudnya adalah aku menamainya, ya, dari kata sama, ya, sama, ya. Ini bentuk madhinya, ya, kata dasarnya. Tu-nya ini adalah fi'il atau dhamir, ya, dhamir dhamir mutakallim, ya, sama itu saya, ya. Hu-nya yang dimaksud hu adalah tentu saja kitab Tuhfatul Atfalnya, ya, kembali kepada matan Tuhfatul Atfalnya, ya. Maka aku menamai buku ini, ya. Aku menamainya, ya, sebetulnya menamainya, ya. Jadi dhamir haknya untuk matan Tuhfatul Atfal ini, ya. Aku menamai matan ini, ya, dengan Tuhfatul Atfal, ya. An syaikhina. Nah, ini banyak sekali kita menggunakan kata syekh, sebagian kita, ya, kadang menggunakan kata syekh, ya. Di sini dikatakan kata syekh secara bahasa berarti seorang yang mencapai umur 30 atau sampai 50 tahun, ya, yang sudah lumayan berumur, ya. Sudah lumayan senior kalau bahasa kita sekarang mungkin. Sudah mulai senior, ya. Sedangkan secara istilah yang dimaksud, ya, adalah siapa saja yang mencapai derajat keilmuan yang baik, ya. Derajat keilmuan yang baik secara ilmu maupun amal. Nah, secara ilmu maupun amal meskipun dia masih kecil. Kadang anak kecil kita panggil syekh, ya, kadang.
Tergantung niatnya sebetulnya ya. Ada yang niatnya ya heureuy aja ya, pengen manggilnya pengen syekh aja. Tapi kadang ya menyebut dengan sebutan tersebut ya, menyebut dengan laqab tersebut biasanya berdasarkan ada keilmuan, karena misalnya anak yang padahal lebih muda dari kita dipanggil syekh karena keilmuannya ya. Nah, kadang seperti itu panggilan syekh ya, seringkali ya dinisbatkan kepada seorang yang memang memiliki keilmuan ya. Tidak hanya di Indonesia ya, di Saudi pun atau di luar sana mungkin ya, di Timur Tengah mungkin ya, secara umum setahu saya juga memang kadang seorang memanggil syekh kepada seorang yang secara keilmuan baik ya. Nah, di sini dikatakan tidak hanya secara keilmuan tapi baik atau mencapai derajat keilmuan yang baik secara ilmu dan amal ya. Beliau atau pensyarah menyatakan demikian. Kadang juga kita mendengar ya bahwa kata syekh atau sebutan syekh itu untuk 3 orang ya. Yang pertama adalah syekh secara umur, yang kedua syekh secara ilmu, yang ketiga syekh secara fulus ya, syekhul mal ya disebutnya. Nah, jadi kadang katanya syekh itu ada 3 ya. Nah, kita kadang mendengar seperti itu. Tapi Allahu a'lam ya, kembali kepada kebiasaan masing-masing, adatnya, budayanya masing-masing ya. Nah, kadang kita juga asal panggil aja orang itu dengan syekh ya, tanpa berlandaskan apapun, yang penting syekh panggilnya. Al-muhim. Ya. Kemudian kata al-mihi ya, al-mihi adalah tadi seperti yang sudah disampaikan, al-mihi yang dimaksud adalah guru beliau yang bernama Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Naji bin Fanish al-Mihi ya. Al-Mihi yang wafat di tahun 1229 Hijriyah ya. Adapun al-Mihi adalah nisbat kepada Mih ya. Nah, tadi sudah disampaikan nisbat kepada Mih, yaitu suatu daerah di negeri Mesir ya, suatu daerah namanya Mih ya, mim ya ha. Nah, kemudian ketambahan ya nisbah tadi ya, seperti misalnya As-Sundawi ya, Al-Jawi ya, Al-Batawi. Nah, ada ya-nya di situ ya. Ini juga sama al-Mihi. Nah, kemudian Dzil Kamali ya. Sini dikatakan yang memiliki kesempurnaan. Kalau secara letterlek kita artikan ya, Dzil Kamali, dzi itu memiliki ya, yang memiliki. Al-Kamal ya, Al-Kamal itu artinya adalah kesempurnaan, yang memiliki kesempurnaan. Maksudnya adalah sempurna yang dimaksud tentu saja maksudnya adalah memiliki keluasan ilmu, memiliki kualitas ilmu di bidang qiraat dan ilmu tajwid yang baik ya, yang sangat memumpuni ya. Nah, mungkin sebagian menganggap ini berlebihan ya, tapi karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya kesempurnaan tersebut ya maksudnya adalah kita kadang kalau memuji guru kita memang habis-habisan ya. Meskipun tidak benar-benar kita meyakini kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan yang sangat-sangat sempurna, tapi karena keluasan ilmu terkadang kita memuji seorang guru ya agak berlebihan juga memang ya terkadang. Namun tentu saja yang dimaksud di sini ya, beliau nanti akan coba mensyarahkan. Ya. Kita lihat penjelasan daripada bait yang keempat di sini. Ya. Di bait yang keempat di sini beliau menyebutkan bahwa nama nazam ya, nama susunan matan yang beliau tulis di sini adalah maksudnya bersumber ya. Beliau menyebutkan nama nazam ya, nama kitab ini, nama matan ini, dan juga menyebutkan sumbernya dari mana ya. Sumber asal dari poin-poin yang disampaikan di dalam matan di sini, sumbernya dari mana ya, beliau sebutkan. Beliau menamai matan ini dengan Tuhfatul Atfal ya. Nah, sebagaimana di awal mungkin pembahasan
kita sudah kita terangkan makna dari kata tuhfatul atfal itu apa ya. Tuhfah itu kalau diartikan adalah hadiah ya. Kemudian atfal ini adalah anak ya, jamak daripada bentuk plural dari kata at-tiflu ya, tiflu artinya adalah anak-anak ya. Atfal jamak berarti anak-anak ya. Nah, namun secara hakiki ya anak-anak ya. Dan secara majazi ya, beliau dengan ketawaduannya ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, yang dimaksud dengan anak-anak bermakna pemula ya, pemula dari pemula dalam bidang ilmu tajwid ya, di bidang ilmu tajwid ya, sebagaimana beliau juga jelaskan ya dalam syarah kitab Tuhfatul Atfal ya, dalam kitab syarah Tuhfatul Atfal yang beliau syarah sendiri yaitu Fathul Aqfal ya, Fathul Aqfal fi syarhi Tuhfatil Atfal ya, atau fi Tuhfatil Atfal ya. Nah, ini beliau juga sebutkan dan ini menunjukkan tentang ketawaduan beliau ya. Tentang ketawaduan beliau ya, beliau merasa masih pemula di bidang ilmu qiraat ya. Baik. Di sini sebetulnya ada catatan, ya, ada catatan kata al-mihiyyi, ya, kata al-mihiyyi di dalam matan, ya, di dalam kata atau lafaz matan di sini, ya, sebagian redaksi memfathahkan huruf mim al-mihiyya, ya, atau al-mahiyya, ya, al-mahiyyi, ya, sebagian memfathahkan mim pertama al-mahiyyi, ya. Namun ya ini dibantah oleh beberapa pensyarah ya daripada kitab atau daripada matan Tuhfatul Atfal ya secara sanad ya, maka kebanyakannya ya insyaallah katanya lebih kuat dengan menggunakan kasrah al-mihiyyi ya, bukan al-mahiyyi. Nah, kemudian beliau melanjutkan ya, pensyarah di sini melanjutkan. Beliau menyebutkan bahwa faedah yang terkandung di dalam nazam ini ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri peroleh ya, dapatkan dari guru beliau ya, dari guru beliau yang bernama Nuruddin Ali bin Umar ya, bin Ahmad bin Umar bin Naji bin Fanish Al-Mihiyyi seperti yang tadi kita sebutkan ya. Adapun mihi adalah nisbat kepada desa. Ternyata sebuah desa ya, sebuah desa, sebuah nama sebuah desa di provinsi Manuvia ya, di negeri Mesir. Nah, kemudian di sini ya beliau menuliskan faedah. Terdapat pelajaran bagi seorang yang mendapatkan faedah ilmu dari seorang guru. Hendaknya ia merasa enggan untuk menisbatkan ilmu tersebut. Hendaknya tidak merasa enggan ya. Maksudnya tidak ragu-ragu untuk menisbatkan ilmu tersebut kepada gurunya sebagai bentuk rasa terima kasih atas apa yang telah diperoleh dan juga agar keridhaan dari gurunya tersebut mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man la yashkurun nas la yashkurullah ya, atau la yashkurullah man la yashkurun nas ya. Di sini katakan man la yashkurun nas la yashkurullah ya. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia ya, padahal telah memberikan manfaat, maka ia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka faedah yang bisa kita petik di sini ya, kita misalnya sebagai seorang murid ya, sebagai seorang murid kadang ragu ya, atau bahkan nauzubillah gengsi ya untuk menyebutkan sumber keilmuan yang dia miliki dari seorang guru ya. Jadi ini bentuk apa ya, tidak baik ya, sikap yang tidak baik ya. Maka perlu kita sampaikan terkadang ya, atau bahkan ketika kita mengisi misalnya, atau ketika kita mengajar, sebutkan nama-nama guru ya, siapa guru-guru kita ya. Kemudian
dari mana atau kapan ya. Kapan kita belajar kepada seorang guru tersebut ya. Nah, ini perlu terkadang disampaikan ya, sehingga betul-betul memperkuat keilmuan ya. Ternyata guru kita misalnya banyak juga dikenal oleh orang, banyak punya murid dan seterusnya ya, sehingga meyakinkan ya, lebih meyakinkan lagi kepada para pendengar atau kepada para murid ya, tentang keilmuan yang akan kita sampaikan ya. Nah, maka di sini penyebutan nama guru beliau ya oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini salah satu di antara bentuk rasa terima kasih beliau ya. Salah satu bentuk rasa terima kasih beliau kepada sang guru ya, kepada sang guru yaitu Syekh Nuruddin Ali bin Umar Al-Mihi rahimahullahu taala ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah kata Dzil Kamal ya, kata Dzil Kamal. Kalau tadi kita artikan Dzil Kamal adalah yang memiliki kesempurnaan ya, yang memiliki kesempurnaan. Di sini dikatakan sebagian ulama ada yang menganggap kata ini sebagai bentuk sikap ghulu ya, atau berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan ya. Ghulu itu sikap berlebih-lebihan karena kata Dzil Kamal ya, atau kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala tentu saja ya. Sebagian orang fahami demikian ya. Sehingga sebagian ulama ya, atau sebagian orang mengganti kata Dzil Kamal dengan Dzil Hisal atau dengan Dzil Jamal ya. Karena ingin terhindar dari apa? Dari sikap ghulu tadi ya. Ingin terhindar dari sikap ghulu, maka terkadang orang ketika mensyarah itu bahkan mengajarkan ketika mengajarkan matannya, redaksinya diganti sedikit ya, dari Dzil Kamal menjadi Dzil Hisal atau Dzil Jamal ya, yang artinya adalah yang memiliki kecakapan ya, yang memiliki kebaikan ya. Nah, namun ternyata ya dikatakan di sini sebagian yang lain atau bahkan kebanyakannya ya, kebanyakan tidak menganggap kata ini sebagai bentuk sikap ghulu ya. Karena yang dimaksud dengan kesempurnaan di sini kesempurnaan yang nisbi ya, kesempurnaan yang relatif ya. Sempurna dari segi apa dulu ya, sempurna dari segi apa dulu ya, yang sifatnya hanya pada sisi tertentu saja, apalagi sisi dari pandangan sebagian manusia ya, atau manusia saja ya. Dan ini bisa tentu saja terdapat pada manusia ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pun ya pernah menyebut sikap kamal ya, sifat kamal ya, yang artinya sempurna dalam sebuah sabdanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Kamula minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah 'an nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am." Ya. Nah, ini juga kesempurnaan seorang atau kaum laki-laki itu sudah sempurna ya, dari banyak sisi ya. Namun dari kaum wanita tidak ada yang sempurna kecuali ya Maryam binti Imran, Aisyah istrinya Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dari seluruh wanita atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan bubur atas semua jenis makanan ya. Nah, di sini kita tidak bahas hadisnya ya, kita tidak bahas makna daripada hadisnya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam juga menggunakan kata kamal ya, kamula artinya kesempurnaan. Nah, maka kesempurnaan yang dimaksud ya tentu saja Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan di sini kesempurnaan atau kaum laki-laki ini sempurna ya. Sudah banyak yang sempurna dari berbagai sisi ya. Apakah kemudian kesempurnaan tersebut dikatakan kesempurnaan hanya milik Allah? Tentu saja tidak. Yang bisa dijadikan dalil bahwa kesempurnaan yang tadi disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang dinisbatkan kepada gurunya
ya sebetulnya kesempurnaan yang relatif, ya, yang sifatnya hanya pada sisi tertentu saja. Ya, mungkin dari segi keilmuannya saking luasnya beliau mengagumi, ya, sehingga dipujilah dengan sebutan Dzil Kamal tersebut, ya. Baik. Demikian mungkin ya poin yang bisa disampaikan, ya. Kesimpulannya adalah di bait yang keempat ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin menyampaikan kepada kita, menerangkan tentang bahwa matan ini memiliki nama, ya, yang kemudian beliau beri nama dengan Tuhfatul Atfal, ya, yang artinya adalah bingkisan, ya, atau hadiah untuk anak-anak, ya, bingkisan atau hadiah untuk anak-anak, yang mana poin-poin yang disebutkan dalam matan ini, ya, poin-poin yang disebutkan dalam matan ini bersumber, ya, poinnya tersebut, ilmu yang disampaikan bersumber dari sang guru, ya, bersumber dari sang guru yang berasal dari negeri atau daerah Mih, ya, di negeri Mesir, Al-Mihiyyi, yaitu Syekh Nuruddin Ali ya bin Umar, ya, Al-Mihiyyi. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita untuk bait-bait berikutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi di sesi pertama. Demikian ikhwatal Islam, azanul hayakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haidar Askarul Qahar LC Hafizahullah Ta'ala. Selepas sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk ikut berpartisipasi. Silahkan dapat menghubungi 022868662637, dan untuk peserta Zoom silahkan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. Sedekah di rumah, kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang 64, Bandung. Setiap 3 bulan, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah, bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor handphone 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, azanullah wa iyyakum, para pendengar di Tarbiyah Sunnah, juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, juga para pemirsa di Persada TV, Robani TV, Baitul Ilmi TV, Kans Media Sunnah. Kami kembali hadir di sesi kedua, Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran. Kami informasikan kembali di sesi tilawah, selepas sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk ikut berpartisipasi dengan menyuarakan bacaan antum. Dapat menghubungi 022868662637. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, langsung saja ikhwatal Islam, azanullah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali, dan kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkur. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, seperti biasa di sesi kedua ini kita coba jelaskan terlebih dahulu sekaligus coba mempraktekkan sebagian ayat atau potongan daripada surat Al-Muddathir. Di pertemuan lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-47. Coba kita lanjutkan di ayat berikutnya yang menjadi potongan terakhir mungkin daripada surat Al-Muddathir ini. Seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu, ya, kemudian diikuti sebisa mungkin, ya, kita berikan jeda waktu, ya, kemudian setelah itu baru boleh untuk distorkan kepada kami di sini. Nah,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Ya, di sini ada ikhfa, ya, ada ikhfa nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Ya, ikhfa sudah cukup sering kita jumpai, ya, atau sudah sering kita bahas, ya. Namun kita coba tekankan di sini ketika ikhfa terjadi, ya, maka kondisi ikhfa di sini, ya, secara khusus di sini adalah ikhfa yang gunnahnya ditipiskan. Jangan ya, jangan taufa, ya. Bagian lidahnya biarkan dia rileks, ya. Kalau tau itu biasanya pangkal lidahnya dia tegang sehingga naik suaranya, ya, sehingga terangkat. Jadi suaranya menebal. Tau, biarkan lidahnya rileks, ya. Taufa, taufa, seperti itu. Itu catatan yang pertama. Yang kedua adalah, ya, ketika kita mengikhfakan di sini, ya, jangan kemudian menekan untuk siap mengucapkan huruf fa. Tanfa, ya. Ya, boleh, ya, untuk menempel mungkin nggak masalah, ya. Tapi akan lebih baik mungkin ketika dia bersiap saja, ya. Bersiap untuk mengucapkan huruf fa. Jadi tidak terlalu jauh fa, ya, tidak juga tanfa. Ya, tidak menempel kemudian ditekannya, ya, tapi pertengahan tanfa, ya, tanfa. Oke, tempelkan, nggak masalah antara bibir bawah dengan gigi seri atas yang menjadi makhraj huruf fa, ya, tapi jangan ditekan, ya, atau lebih ini adalah bersiap saja, ya, hampir menempel mungkin, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Ini insyaallah yang jauh lebih bagus ketika mengucapkan ikhfa. Nah, secara khusus dalam ikhfa pada huruf fa, ya. Nah, sekali lagi, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. فما لهم عن التذكرة معرضين. Baik, di sini ada, lihat kata terakhir mu'ridin, ya, mu'ridin, ya. Di sini yang perlu ditekankan mungkin di huruf ra dan dodnya, ya. Ra-nya di sini ditipiskan, ya. Dodnya di sini tetap ditebalkan, ya. Nah, ini cukup menguji, ya, menguji kita dalam menebalkan ataupun menipiskan suatu huruf, ya, ketika disandingkan, ya, di berdampingan. Nah, kadang orang ra-nya terbawa jadi tebal atau sebaliknya, ya, si dodnya yang terbawa menjadi tipis, ya. Nah, jadi coba diperhatikan, bukan mu'ridi, ya, siap untuk huruf dad, atau menjadi mu'ridin, ya. Dadnya tidak tepat, tidak tebal, ya. Nah, maka diperhatikan kedua huruf tersebut paling tidak. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ya, hati-hati huruf dhad ini sering kita sampaikan, ya, untuk huruf yang tebal. Patokan tebal itu bukan monyongkan kedua bibir, ya, tapi ada pada lidah, ya, ada pada posisi lidah itu yang menyebabkan tebal. Sehingga terkadang kita dengar mu'ridin, dui, ya. Nah, seperti dui, ya. Nah, ini biasanya bunyi, ya, berasal dari bibir yang monyong di awalnya.
dui, langsung dui ya, dui. Langsung dui. Ya, yang langsung dikasrohkan. Jangan dui ya, seperti dui bunyinya. Nah, dicoba sekali lagi. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humurum mustanfirah. Nah, ini sama ya, ada ikhfa pada huruf fa lagi. Sekali lagi. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min qaswarah. Baik, di sini juga ada ikhfa pada huruf qaf ya. Min qa. Nah, di sini baru tebal. Ikhfa yang gunnahnya ditebalkan. Min qa. Min qa. Dan ini kebalikan daripada huruf fa tadi ya, boleh langsung ditempelkan kepada makhrajnya ya. Makhrajnya langsung ditempelkan selama ikhfa terjadi. Min qa. Min qa. Min qa. Khusus huruf qaf dan kaf ya. Kemudian lihat qaswarah. Qaswarah. Setelah huruf qaf adalah sin. Jangan terpengaruh dengan qaf ya. Jadi sinnya terbawa tebal. Ya, di sini juga perlu diingatkan. Nah, sekali lagi. Farrat min qaswarah. Qas ya, sinnya betul-betul coba dijaga. Farrat min qaswarah. Nah. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Baik, diteliti ya bacaannya. Situ ada huruf mim yang memang digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Ya, ada dua. Ada juga mim yang diizharkan. Ya, mim sukun yang diizharkan. Ya. Kullum ri'im minhum a. Ya. Nah, sini juga kullum ri'im minhum ai. Ya. Nah, jadi hum kadang dengar kita seperti ini. Ya, humnya digunnahkan terlalu panjang. Ya. Padahal diizharkan. Nah, sekali lagi. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. Ya, ikhfa pada huruf shin juga ini salah satu yang cukup sering dijumpai ketika kondisinya masih diikhfakan, dia sudah menempel antara kedua sisi makhrajnya untuk mengucapkan huruf shin ya. Dan menekan mansya ya, mansya. Nah,
Ini tidak demikian prakteknya ya. Lebih baik ketika mendekat saja ya, tidak terlalu menempel ya, tidak terlalu menempel. Khawatirnya kalau menempel ditekan ya, sehingga bunyinya agak aneh ya, agak aneh sebetulnya ya bagi sebagian ya, karena memang secara praktek tidak demikian ya. Tapi mansya, mansya, bukan man ya, man. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, faman syaa dzakarah. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Nah, ya, itulah kurang lebih bacaan ya. Kita coba baca sekali lagi untuk pemantapan. Silahkan diperhatikan, kemudian dimaksimalkan dari segi prakteknya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Baik. Ya, demikian kurang lebih ya bacaan sekaligus penjelasan dari praktek potongan terakhir surat Al-Muddathir. Berikutnya kita coba simak setoran dari para pendengar atau para pemirsa sekalian. Baik, nah Ustaz.
Ikhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silahkan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin ikut menyetorkan bacaan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637 dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama kami berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk, silahkan. Naam. Ya, dengan Akhi Ahmad. Nah. Iya. Ya, dengan Akhi Ahmad. Ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, coba diulang, afwan. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, masih ada tebalnya, Akhi Ahmad ya. Tanfa. Buat rileks saja lidahnya ya. Tanfa. Coba sekali lagi. Agak tebal sedikit. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min qaswarah. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tazkirah. Faman syaa'a dzakarah. Diulangi, faman syaa'a. Faman syaa'a dzakarah. Sama ya. Man sya di bawah. Ulangi. Faman syaa'a dzakarah. Wa ma yadhkuruna illa ay yasha Allah. Wa ma yadhkuru di sini juga untuk huruf ya ayya di sini digunahkan ya, ada suara dari hidungnya ya, jadi tidak hanya bunyi ya ayya, bukan, tapi ada khayshumnya, ada gunnahnya ya. Coba wa ma yadhkuru. Wa ma yadhkuruna illa ay yasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Baik, dah bas. Ya, ahsanta, sudah cukup baik Akhi Ahmad. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akhi Ahmad yang sudah ikut bergabung. Selanjutnya kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin ikut menyetorkan bacaan dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan, silahkan kami berikan kesempatan untuk Akhi Aatna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit
التذكرة معرضين. Coba akhi Aat ditekan lagi ainnya ya. Ainnya kurang lekoh sekediknya. Anid baru sangat terlihat ketika ainnya disukunkan ya. Mu'ridin ya. Nah, seperti itu. Coba diulangi afwan. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. la bas. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullum ri'im minhum ayyukta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik, akhi Aat ya. Barakallah. Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada akhi Aat yang sudah ikut bergabung. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228686267 dan untuk peserta Zoom silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali, silakan ada akhi Abdul Hadi Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Barakallah. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada akhi Abdul Hadi Muslim. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta yang ada di studio. Silakan. Ada dua. Pegang lagi mic-nya. Farot min qaswarah. Diulang.
Farot min qaswaro. Ada tasydid di ra itu. Gimana bacanya? Farot min qaswaro. Ya. Bal yuridu kullu mri'im minhum ay yu'ta suhufan munashsharah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nah, bas. Ya. Lagi, Buk. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada peserta yang ada di studio. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita telah menyelenggarakan atau memberikan beberapa materi terkait dengan tilawatul Quran, terkait dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan wahyu atau mukjizat terbesar sepanjang masa, ya bisa dikatakan demikian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, ya salah satu buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an tersebut sampai dengan hari kiamat kelak, ya. Nah, kemudian kita sudah sering juga mendengar tentang kemuliaan seseorang dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Seorang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya. Kita sudah sering mendengar, sebagiannya sampai bosan mungkin, ya, kalau diulang-ulang secara terus-menerus, ya. Namun ya sangat disayangkan, ya, tidak semua orang ketika mendengar hal tersebut termotivasi untuk berusaha mendekat kepada Al-Qur'an. Mendekat artinya yaitu dengan mencoba mempelajari sebisa mungkin, ya. Ini sangat-sangat disayangkan, ya, bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada agama, sedangkan kepada Al-Quran yang menjadi inti agama saja dia tidak betul-betul berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, lebih mengenal, lebih mampu untuk bisa paling tidak membacanya, paling tidak untuk membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, ya. Nah, sebagian orang tidak terlalu bersemangat dalam mempelajari Al-Quran, ya, entah apapun, ya, padahal dia mengaku seorang muslim. Bahkan di antara kita itu mengaku sebagai orang yang berusaha meniti jalan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, berusaha menjadi bagian dari umat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Sebagian orang sangat betul-betul memperhatikan bagaimana cara beragama, cara salat Rasul alaihi salatu wassalam, cara puasa Rasul alaihi salatu wassalam, cara berdoanya Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan cara berpakaian Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Tapi ironisnya, sebagian kita itu tidak berusaha mencontoh bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam dalam membaca Al-Quranul Karim. Mereka abai, sehingga sebagian mengatakan sudahlah, tidak perlu terlalu hebat-hebat dalam membaca Al-Quran. Sebagiannya baru kemarin kita dengar baca Al-Quran itu biasa-biasa aja, nggak usah yang seperti itu, ya. Nah, ya akhi, ya, yang biasa-biasa itu yang seperti apa, ya? Yang biasa-biasa itu yang seperti apa?
Padahal Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam yang mempraktekkan, mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Ya. Bagaimana bisa kita berusaha mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam dalam berpakaian, dalam mengerjakan salat, sedangkan dalam tilawatul Quran kita tidak mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka mudah-mudahan setiap usaha yang kita lakukan selain keberkahan ya, atau selain daripada pahala ya, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya, 10 pahala per huruf diganjar seseorang yang membaca Al-Qur'an, selain daripada itu juga kita mudah-mudahan mendapatkan pahala dari segi keberkahan kita dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga keberkahan dalam mempelajari Al-Qur'an itu betul-betul tanpa batas. Betul-betul tanpa batas. Kita berusaha dalam usahanya saja ya, dalam usahanya saja insya Allah mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita betul-betul sudah mampu dan bisa bahkan menguasai ya, bahkan menguasai dalam bidang paling tidak membaca Al-Qur'annya saja ya. Kalau belum mampu mempelajari tafsirnya, paling tidak kita benar dulu ngajinya ya. Benar dulu bagaimana cara membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, mulai mungkin diawali dengan ta'awudz, benar dulu ta'awudznya, kemudian basmalahnya, Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang lainnya ya. Maka ini sering salah satu hal yang sering dilupakan, sering dikesampingkan. Kita berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang paling nyunnah. Nah, sebagian harus nyunnah, segala sesuatu harus nyunnah. Tapi ternyata di samping itu, ya sebagian kita abai terhadap bagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sekali lagi kita menekankan ya betapa luasnya keberkahan seseorang dalam mempelajari Al-Qur'an, betapa besarnya, betapa agungnya ya karunia Al-Qur'an ini ketika kita berusaha untuk mempelajari. Paling tidak bagaimana cara Rasul alaihi salatu wassalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa betul-betul termasuk daripada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.